Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Nanda Narenda Mufano, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis, dan serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Putri Monika dengan NIM 2522075 dari kelas MAN 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang fungsi penggerakan actuating dalam manajemen bisnis serta etika bisnis, corporate social responsibility, CRS, dan keberlanjutan bisnis. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep dasar kedua materi tersebut, hubungan di antara keduanya, agar kita dapat memahami bagaimana fungsi penggerakan yang baik harus berjalan seiring dengan etika bisnis dan keberlanjutan perusahaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi ini dengan judul presentasi saya, membangun ketahanan bisnis melalui pergerakan yang efektif dan bisnis keberlanjutan. Tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana fungsi penggerakan atau actuating dapat mengarahkan dan memotivasi sumber daya manusia agar tujuan organisasi tercapai. Yang pertama, menjelaskan konsep penggerakan actuating sebagai fungsi manajemen untuk mengarahkan dan memotivasi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi, menjelaskan konsep etika bisnis bertanggung jawab, sosial perusahaan, CSR, dan berkelanjutan sebagai dasar membangun bisnis yang bertahan dalam jangka panjang, lalu menunjukkan hubungan antara penggerakan yang efektif dengan keberlanjutan bisnis dalam meningkatkan kerjasama organisasi. Selanjutnya, peta konsep. Pada slide ini terlihat hubungan antara kedua materi. Penggerakan atau actuating terdiri dari kepemimpinan, motivasi, serta komunikasi yang berfungsi mengarahkan karyawan agar bekerja secara efektif. Setelah karyawan bekerja dengan baik, perusahaan akan lebih mudah menerapkan etika bisnis, menjalankan program CSR, dan menjaga keberlanjutan usaha. Hasil akhirnya adalah terciptanya bisnis yang memiliki daya saing dipercaya masyarakat serta mampu bertahan dalam jangka panjang. Materi yang akan saya jelaskan adalah definisi dari pergerakan actuating dalam manajemen. Menurut Ayu Nawawi 2023 dalam jurnal penerapan planning, organizing, actuating, dan controlling, actuating adalah fungsi manajemen yang berperan mengarahkan motivasi dan menggerakkan seluruh sumber daya manusia agar bekerja secara efektif dan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk konsep utamanya kepemimpinan atau leadership, kemampuan seseorang memimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing anggota organisasi agar bekerja sama mencapai tujuan. Yang kedua ada motivasi, dorongan yang membuat seseorang bersedia bekerja dengan semangat untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu tujuannya adalah mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai tujuan organisasi, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, membangun komunikasi dan kerjasama yang baik, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Untuk contoh sederhananya, seorang manajer mengadakan briefing setiap pagi untuk menjelaskan target kerja, memberikan motivasi kepada karyawan, serta memberikan penghargaan kepada tim yang mencapai target. Cara ini membuat karyawan semangat dan produktivitas meningkat. Selanjutnya adalah materi kedua, etika tanggung jawab sosial dan keberlanjutan bisnis. Yang pertama adalah etika bisnis. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Penerapan etika bisnis membantu perusahaan membangun kepercayaan dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan CSR. CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan para pemangku kepentingan. Yang C, keberlanjutan bisnis. Keberlanjutan bisnis adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini dikenal sebagai triple bottom line: people, planet, dan profit. Yang kedua ada karakteristik. Bisnis yang berkelanjutan memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, menjalankan bisnis sesuai prinsip etika. Yang kedua, memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat CSR. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat, menyeimbangkan people, planet, dan profit. Yang kelima, berorientasi pada keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah contoh penerapan. Contoh penerapan bisnis berkelanjutan adalah perusahaan yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, memberikan pelatihan dan kesejahteraan pada karyawan. Yang ketiga, melakukan program CSR seperti penanaman pohon atau beasiswa. Yang keempat, tetap memperoleh keuntungan tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya adalah integrasi materi. Hubungan kedua materi ini dimulai dari fungsi penggerakan yang baik melalui kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Hal tersebut membuat karyawan bekerja lebih terarah dan termotivasi. Selanjutnya, terbentuk budaya kerja yang etis sehingga perusahaan dapat menjalankan etika bisnis dan program CSR. Setelah itu, perusahaan mampu menerapkan konsep triple bottom line, yaitu memperhatikan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, dan tetap memperoleh keuntungan. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan bisnis. Selanjutnya adalah studi kasus pencemaran limbah PT Clariant Indonesia. PT Clariant Indonesia merupakan perusahaan industri kimia. Dalam operasionalnya, perusahaan pernah menjadi sorotan akibat diduga pencemaran limbah di Sungai Cikaso yang berdampak pada kualitas lingkungan dan masyarakat sekitar. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan etika bisnis serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Permasalahannya, pengelolaan limbah dinilai belum optimal, menimbulkan dugaan pencemaran lingkungan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keberlanjutan. Kasus dianalisis dalam jurnal PT Clariant Studi Kasus Pencemaran Limbah Pabrik dalam pandangan etika terapan. Penelitian ini menekankan bahwa perusahaan perlu meningkatkan transparansi pengelolaan limbah serta penerapan teknologi ramah lingkungan agar keberlanjutan bisnis tetap terjaga. Selanjutnya, analisis kasus. Berdasarkan materi actuating, kasus PT Clariant menunjukkan bahwa fungsi actuating belum berjalan secara optimal. Kepemimpinan dan pengawasan seharusnya mampu mengarahkan seluruh karyawan agar memiliki prosedur pengelolaan limbah dan menjaga kelestarian lingkungan. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan pelaksanaan kerja kita tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, berdasarkan materi etika CSR dan sustainability. Kasus ini menunjukkan belum optimalnya penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Hubungan antar materi. Materi pertama, penggerakan yang efektif melalui kepemimpinan, motivasi, dan pengawasan dapat mencegah terjadinya pelanggaran prosedur kerja. Materi kedua, etika bisnis CSR menjadi pedoman agar setiap aktivitas perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
Penyebab utama kasus ini bukan hanya kesalahan teknis dalam pengelolaan limbah, tetapi juga lemahnya penerapan fungsi penggerakan dan budaya kerja yang berlandaskan etika. Apabila perusahaan memiliki kepemimpinan yang kuat, pengawasan yang baik, serta komitmen terhadap etika bisnis dan keberlanjutan, maka resiko pencemaran lingkungan dapat diminimkan maka resiko pencemaran lingkungan dapat diminimkan. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan seharusnya diukur tidak hanya dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antar profit, people, dan selanjutnya adalah rekomendasi solusi. Solusi yang diusulkan, meningkatkan fungsi penggerakan actuating melalui kepemimpinan yang efektif, serta memperkuat penerapan etika bisnis, CSR, dan prinsip keberlanjutan agar operasional perusahaan berjalan sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Langkah implementasi pertama, memperkuat kepemimpinan dan pengawasan. Memberikan arahan yang jelas kepada seluruh karyawan, melakukan pengawasan rutin terhadap proses kerja dan pengelolaan limbah. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan pelatihan. Mengadakan pelatihan tentang etika bisnis dan pengelolaan lingkungan. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang memenuhi standar operasional. Yang ketiga, menerapkan program CSR. Menjalankan program pelestarian lingkungan, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Yang keempat, menerapkan prinsip triple bottom line, menyeimbangkan profit, people, dan planet dalam setiap pengambilan keputusan. Alasannya, solusi tersebut dipilih karena fungsi penggerakan yang efektif akan meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap prosedur kerja, sedangkan etika bisnis, CSR, dan keberlanjutan mampu membantu perusahaan menjaga kepercayaan masyarakat, mengurangi resiko pelanggaran, dan menciptakan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Silakan. mengapa fungsi actuating sangat penting dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan? Oke. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, apakah perusahaan tetap bisa memperoleh keuntungan jika menerapkan etika bisnis dan CSR? Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Naila. Mengapa fungsi actuating sangat penting dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan? Jawabannya, karena actuating mampu membantu mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Jika dilakukan dengan baik, karyawan akan lebih mudah menerapkan etika bisnis, menjalankan CSR, dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea. Apakah perusahaan tetap bisa memperoleh keuntungan jika menerapkan etika bisnis dan CSR? Jawabannya bisa. Meskipun membutuhkan biaya di awal, penerapan etika bisnis dan CSR dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat reputasi perusahaan, dan menciptakan keberlanjutan bisnis sehingga memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kedua materi. Actuating merupakan fungsi manajemen yang mengarahkan motivasi dan mengordinasikan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan fungsi penggerakan. Yang ketiga, etika bisnis. Yang ketiga, etika bisnis, CSR, dan keberlanjutan mendorong perusahaan menjalankan usaha yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, penerapan triple bottom line membantu menciptakan keseimbangan antara keuntungan, kepedulian sosial, dan kelestarian lingkungan. Yang kelima, integrasi penggerakan yang efektif dengan etika dan keberlanjutan akan meningkatkan daya saing serta menciptakan ketahanan bisnis dalam jangka panjang.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi dari materi. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.